Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini Pak Arif akan menjelaskan tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Nah, dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat setelah kenabian, mulai tahun kenabian ya, tahun keempat kenabian. Nah, karena apa? Turunnya surat Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Dakwah Rasulullah SAW sudah didengar oleh kaum Quraisy. Bahkan di antara mereka ada yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW ini. Mereka pernah melihat Bilal sholat, akan tetapi orang-orang Quraisy tidak terlalu merasa terganggu. Mereka beranggapan bahwa ajaran Nabi Muhammad ya nanti akan hilang sendiri, tidak ramai. Tapi ternyata mereka keliru. Ajaran Nabi Muhammad SAW akhirnya berkembang dengan besar, banyak yang menerima dan menjadi agama yang besar. Nah, setelah beberapa waktu mereka mulai menyadari kan bahwa dakwah secara sembunyi-sembunyi itu menghasilkan beberapa pengikut. Nah, dengan dimulainya dakwah secara terang-terangan ini tentu saja Nabi Muhammad SAW akhirnya mulai terang-terangan berdakwah. Dengan cara apa? Pertama mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim. Dikumpulkan di sebuah rumah yang Nabi Muhammad, kemudian dijamu. Kemudian Nabi Muhammad setelah mereka dijamu, Nabi Muhammad kemudian ya berpidato lah seperti itu ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, segala puji bagi Allah dan aku memujinya, memohon pertolongan, percaya dan tawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada sekutu baginya. Kemudian beliau melanjutkan, sesungguhnya seseorang itu tidak akan mendustakan keluarganya. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Nah, beliau bersabda bahwa mengakui bahwa beliau adalah utusan Allah yang diperintahkan kepada umat manusia. Nah, dari situ ada yang menerima, tentu saja ada yang menolaknya. Nah, dari yang menerima dan menolaknya tentu saja banyak yang menolaknya. Kemudian anak-anak yang tak kalah penting lagi peristiwa yang kemarin sudah kita bahas ya. Rasulullah SAW mengumpulkan penduduk kota Mekah. Di mana? Dikumpulkan di sebuah bukit namanya Bukit Sofa. Nah, di situ beliau menyeru kepada penduduk Mekah ya tentang kepercayaan, maksudnya apakah mereka percaya kepada Nabi Muhammad SAW? Ternyata mereka percaya gitu. Nah, kemudian barulah Nabi Muhammad menyatakan bahwa kalau engkau percaya kepadaku, maka sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan untuk memperingatkan kepada kalian. Tetapi dari situ banyak yang menolaknya. Nah, ini adalah periode awal, periode dakwah secara terang-terangan ya, termasuk periode awal di dakwah di era dakwah di Mekah gitu ya, dakwah di Mekah. Nah, di periode ini kaum kafir Quraisy banyak yang masuk Islam juga sebenarnya, seperti paman Nabi Muhammad SAW seperti Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian ada Umar bin Khattab. Hamzah bin Abdul Muthalib ini pamannya Nabi Hamzah ini. Umar bin Khattab masuk Islam itu pada tahun ke-6 kenabian. Nah, Nabi Muhammad SAW dakwah di Mekah itu selama 13 tahun ya, kurang lebih tahun 610 sampai 622 Masehi. Selama itu pula turun ayat Al-Quran secara berangsur-angsur. Jadi turunnya ayat Al-Quran itu tidak langsung tapi berangsur-angsur. Wahyu yang berupa Al-Quran sebanyak 4.726 ayat yang meliputi 89 surat. Surat-surat yang diturunkan pada periode Mekah ini namanya surat Makkiyah. Ajarannya itu lebih cenderung ke ajaran tauhid. Contohnya apa? Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hari kiamat sebagai hari pembalasan. Kesucian jiwa. Kemudian persaudaraan dan persatuan. Nah, itu ayat-ayat yang cenderung turun pada periode Makkiyah ini. Nah, Rasulullah SAW juga menyampaikan seruan dakwah kepada penduduk di luar kota Mekah juga.
Nah, banyak orang di luar Mekah itu yang masuk Islam. Contohnya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari dari kaum Ghifar, Tufail bin Amr Al-Dausi, itu ya, banyak dari penduduk Madinah juga ada. Nah, pada periode ini ada beberapa kaum Aus dan kaum Khazraj yang ada di Madinah juga masuk Islam. Nah, pada tahun 620 Masehi telah masuk Islam juga dari suku Aus dan Khazraj tadi ya. Pertama kali 6, kemudian disusul beberapa orang ya, sampai akhirnya banyak sekali 75 orang yang masuk Islam. Nah sekalian, dari dakwah secara terang-terangan ini tentu saja nantinya Nabi Muhammad akan mendapatkan tentangan, gangguan secara langsung juga. Karena Nabi Muhammad terang-terangan berdakwah, maka nanti yang dihadapi tentu saja juga secara terang-terangan dan luar biasa. Bahkan sampai mengancam jiwa Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, dalam periode Makkiyah di dakwah secara terang-terangan ini, Rasulullah SAW dan para sahabat tentu saja mendapatkan tentangan, nanti mendapatkan gangguan, ancaman. Dan di sini periode yang sangat menyedihkan sekali yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nah, anak sekalian, itu saja dari Pak Arif untuk materi kali ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa menjawab nanti tugas yang Pak Arif berikan di akhir dari materi ini. Oke, itu saja anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.